Oke, assalamualaikum teman-teman, langsung aja silakan diperhatikan. Tolokin bang, tolokin ya. Dilapin dulu bang. Kita pencet power ya. Kita ke spin. Start. Ini. Kan ibunya minjem lagi bang. Bang di ini bang. Awas nyetrum, hati-hati. Dipel. Coba. Dipel tuh, nyetrum hati-hati. Cabut celokannya bang. Nih. Obeng min mana? Ayo, tonggal. Ini bisa, no. Tuh, ayo masuk. Pegang bang. Nih bang. Angkat bang, angkat bang, angkat ya, angkat terus semuanya dua-duanya. Oke, belokin ke sini, belokin.
Nah, terus. Nah, seperti itu bang, terus. Oh, bisa. Apa putar balik? Bisa? Nah, kita putus seperti ini, belakang, ininya belakang. Nah, seperti itu. Cukup bang, cukup. Terus buka ini bang. Itu apa ya? Jadi pelan-pelan tapi aman kan? Oke. Ini buka ya, 1 2 3 4. Ayo saya edit lagi videonya nih. Ayo cepet bang, yang cepet bang. Ini bang, ini soketnya nih. Nah, tarik ke depan. Nah, kayak gitu. Sip. Oke, langsung aja teman-teman ya. Ini adalah mesin cuci LG ya. Mesin cuci LG yang pada saat dinyalakan tidak bisa spin ya. Kalau nyuci aman, tapi kalau spin nggak bisa dia. Masalahnya di mana? Silahkan diperhatikan ya. Sebentar. Jadi kalau nyuci aman nggak ada masalah ya. Kalau nyuci aman nggak ada masalah. Namun pada saat spin, pada saat ngeringin dia cuma puter dikit, gregek gitu kan. Puter ke kanan, gregek. Abis itu mati total dan langsung balik lagi. Jadi ngeringinnya nggak sempurna ya. Sebentar, ini sepertinya ya, ini videonya yang sudah normal nih. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan masalahnya di mana, perhatikan ini awal mulanya seperti ini ya. Ini momen spin ya. Oh, ini nyuci nih, sebentar. Jadi pada saat proses pengeringan ya teman-teman ya. Pada saat proses pengeringan, si tabung ini tidak berputar ya. Nah, tabung jumbonya ya atau tabung pengeringnya ini nggak bisa putar teman-teman. Dia hanya gregek sedikit saja. Habis gregek terus langsung mati total. Sistemnya mati total dan ada sebagian kasus di mana dia pada saat seperti ini dia error. Di tot ada juga yang angkanya tetap lampunya tetap nyala semuanya.
Yang pertama Anda lakukan adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama kali Anda lakukan adalah seperti ini. Silahkan diperhatikan. Pertama kali Anda lakukan adalah Anda cek ya. Anda cek di bawah baling ya. Sebentar. Di bawah baling Anda cek. Ini Anda bongkar dulu pulsatornya ya. Ada bongkar pulsatornya. Di tengah pulsator ada baut teman-teman ya, perhatikan ya. Di tengah pulsator itu ada baut, nah tuh. Di tengah pulsator itu atau baling yang buat nyuci itu ada baut. Anda buka baut itu. Oke, setelah Anda buka, ini keras Mas Santai, gimana caranya? Kalau Anda ngebuka baling ini keras, Anda bisa pakai metode tali rapia. Sebenarnya metode ini udah saya share di cara buka pulsator ya. Tapi teman-teman bisa perhatikan, ini metode yang saya lakukan. Perhatikan videonya pelan-pelan ya. Nah, tali rapia masuk ya. Pakai gergaji besi didorongnya ya. Nah, seperti itu, muter terus sampai setengah lingkaran. Setengah lingkaran dari pulsator tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya, muter ya. Perhatikan pelan-pelan. Nah, setelah muter habis itu kita tarik ya, kanan kiri kanan kiri. Kita congkel kanan kiri. Jadi si tali rapinya kita tarik ya biar dia bisa ngangkat si baling atau si pulsator. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu ke atas. Nah, seperti itu ya. Sampai dia benar-benar lepas. Nanti dia akan lepas teman-teman. Yang penting pelajari teknik ini. Biasanya kalau udah sekali dilepas, nanti ronde 2, ronde 3 dan seterusnya bisa lebih mudah. Ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk proses membersihkan pulsator. Jadi kalau pulsatornya udah kotor, bisa dengan cara ini ya untuk ngebersihinnya ya.
Perhatikan teman-teman. Diperhatikan baik-baik. Oke, kelepas ya. Kelepas ya teman-teman ya. Itulah caranya membongkar pusat tersebut. Nah, teman-teman perhatikan di situ ada seekor kaos kaki ya. Ada sebuah kaos kaki yang nyangkut. Nah, perhatikan. Ini adalah salah satu penyebab dari kenapa mesin cuci pada saat spin tidak bisa berfungsi ya. Perhatikan ya. Misi Anda adalah melepas kaos kaki tersebut. Gimana caranya biar lepas? Kalau masih bisa dengan skema diputar-putar seperti ini, nah diputar-putar seperti ini ya, dicongkel-congkel seperti ini, silakan Anda lakukan. Tapi kalau nggak bisa juga, mau nggak mau Anda bongkar tabungnya ya, tabung pengeringnya Anda bongkar nih, tabung yang gede ini Anda bongkar. Nah seperti itu dibongkar muter ya. Ini selanjutnya seperti ini. Mana tadi? Oh seperti ini ya. Karena susah, akhirnya kita bongkar aja ya. Kita bongkar untuk apa namanya nih, bautnya kita bongkar ya. Kita nih kalau teman-teman buka kunci shock bisa menggunakan kunci shock 38. Tapi kalau nggak punya kunci shock pakai obeng min dipotong ya. Obeng min dipotong secukupnya. Kemudian kita lakukan proses penggetokan. Jadi digetok muter. Getok muter ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam. Perhatikan. Digetok ke kiri ya. Nah, seperti itu ya. Kelepas ya. Pelan-pelan aja. Yang penting Anda tahu arahnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Oke, bisa lepas teman-teman ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita angkat tabungnya. Ini cara ngangkat tabung juga ada ilmunya lagi teman-teman ya. Cara ngangkat tuh ada ilmunya karena ini masih tergolong jarang, nggak pernah dibongkar. Ini baru pertama kali saya bongkar. Makanya teman-teman lakukan adalah titiknya Anda getok pakai palu. Titik yang apa, titik tabungnya ya, titik tabung atas Anda getok pakai palu ke sekeliling ya. Karena getok pakai tabung pakai palu sekeliling, kemudian Anda sambil angkat ke atas agar dia dratnya bisa longgar dikit ya. Perhatikan. Ini karena keras ya teman-teman ya. Anda bisa getok pakai palu. Getok pakai palu sekelilingnya ya yang atas, tapi ditadahin atau dikasih tameng lap ya. Dikasih tameng lap agar bodi plastiknya ini tidak kegetok. Jadi yang digetok tuh lapnya. Seperti ini. Nah, digetok. Nah, lapnya yang digetok ya. Der, muter. Muter ya. Nah, seperti itu muter, kita getok muter. Ini juga. Nah, seperti itu. Biar si apa dratnya itu bisa kendor dikit ya. Nah, seperti itu. Nah, biar lebih mudah. Perhatikan teorinya ya. Ilmunya perhatikan. Karena jarang sekali ada yang bisa memahami ilmu ini ya. Nah, kita mau angkat. Kalau masih belum, Anda getok lagi. Terus menerus. Nah, udah mulai keangkat.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, keangkat. Oke, seperti itu teman-teman. Keangkat, akhirnya keangkat. Yang penting teman-teman telaten ya. Nah, itu kaos kakinya kita ambil ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita pasang lagi seperti semula. Kita pasang lagi. Perhatikan cara memasangnya juga ya. Itu penyebabnya di situ teman-teman ya. Kenapa dia pada saat ngeringin dia nggak bisa berfungsi untuk modulnya ya, untuk sistemnya. Oke, kita pasang lagi seperti semula. Taruh lagi. Ada ring emasnya biasanya. Ada ring emasnya, kita pasang ring emasnya. Nah, ini ring emasnya nih. Pokoknya ya seperti semula teman-teman ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah, ngencenginya searah jarum jam. Nah, seperti itu muter teman-teman ya. Sampai benar-benar Anda rasa atau feeling Anda menyatakan atau mengatakan ini udah kenceng, baru Anda akhiri proses getok-getok seperti ini ya. Nah, kemudian Anda pasang balingnya. Seperti itu teman-teman, kalau Anda bertemu dengan kasus mesin cuci LG inverter ya, yang keluhannya pada saat diputar atau dinyalakan menu spin dia tidak bisa spin, tapi kalau nyuci nggak ada masalah dia. Karena kalau nyuci kan yang muter balingnya bukan tabungnya. Kalau ini kan tabungnya, dan tabung ini terhambat oleh seekor kaos kaki ya, sebuah kaos kaki, makanya dia error. Nah, oke, kalau ini kita pasang baling ya. Oke, pasang kenoknya, tutupnya ya, penguncinya ya. Kemudian kita rapikan lagi seperti semula. Ininya kita pasang teman-teman ya. List atasnya dipasang. Tadi saya belum sempat memberikan list pada saat ngebongkarnya, tapi teman-teman nanti akan memahami kok sebentar. Ini adalah video finishing atau akhir dari penyelesaiannya ya. Jadi setelah saya lakukan hal itu, alhamdulillah mesin cucinya sudah bisa beroperasi seperti semula. Perhatikan. Kita pencet power, kemudian menunya spin. Start. Perhatikan teman-teman, putarannya sudah stabil, tidak error lagi ya. Perhatikan.
Oke, dia mau berputar ya. Tidak ada hambatan sama sekali. Oke. Oke, sudah mulai stabil teman-teman ya. Stabil ya. Nggak ada kendala apa-apa ya. Dan mesin cuci ini sudah dikatakan normal teman-teman ya. Jadi nggak ada hambatan dan dia putarannya stabil. Oke, sudah normal, sudah seperti sedia kala, seperti biasanya. Tidak error ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ilmu yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.